Ya, terima kasih teman-teman sudah membantu kami dalam rangka membangun transportasi di NTB yang mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang ke depannya ya. Alhamdulillah pada hari ini kami sudah turun lapangan dan banyak hal yang kami temui di lapangan ini. Pertama, teman-teman di AKDP ini belum ada yang menyiapkan sarana prokes ya dalam pandemi ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kami lihat surat-surat kendaraan ini sudah banyak yang mati. Bahkan dari tahun 2000 banyak yang mati. KPS-nya, KIR-nya, bahkan STNK-nya juga mati sejak tahun 2000. Ini yang perlu kita benahi. Saya pikir ini turun pertama kami kita memberikan pembinaan. Kemudian insya Allah pada saat turun berikutnya kita akan melaksanakan penindakan. Kebetulan ada di terminal Mandalika ini ada petugas PPNS-nya yang untuk menindak itu. Nah, itu ya. Jadi luar biasa hari ini juga kita ditemani oleh teman-teman dari Organda, ada Ketua Organda yang turun langsung. Ini luar biasa, ini sinergis yang luar biasa Pak Jeka dalam rangka membangun transportasi angkutan di NTB ini yang lebih manusiawi, lebih nyaman dan selamat di jalan tentunya ya. Saya pikir teman-teman ini menjadi bahan evaluasi kita untuk segera membuat regulasi-regulasi yang menguntungkan semua pihak ya, terutama dalam rangka keselamatan dan kenyamanan pengguna angkutan. Kalau komponen-komponen keselamatan kendaraan lainnya, misalnya rem atau itu yang sudah kita ya betul. Oke. Ini yang diperiksa hari ini. Alhamdulillah sebagian besar masih bagus lah ya, sudah diperiksa oleh teman-teman, rem, lampu, kemudian termasuk ruang penumpang juga masih lumayan lah ya. Tapi perlu dibenahi ke depan. Nah, ini yang menjadi bahan-bahan yang luar biasa untuk menjadi bahan penyusunan regulasi yang lebih bagus lagi ke depan. Keputusan pusat ya tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 itu adalah bagian yang harus kita patuhi. Nah, terkait dengan NTB, nah besok Senin kita akan rapat koordinasi dari seluruh dinas, termasuk Satpol PP, Sabandar, semua itu akan hadir sekitar hampir 34. Ya, jadi Senin besok kita akan putuskan apakah itu dalam bentuk surat edaran gubernur atau nanti seperti apa. Nanti kita akan rapat hari Senin. Nah, karena memang tidak bisa kita generalisir bahwa keputusan pemerintah pusat itu dilarang mudik untuk semua daerah. tapi NTB kan masih bisa. Masih bisa, justru itu. Tapi kan harus ada keputusan dalam bentuk surat edaran, apakah itu gubernur, apa itu kepala dinas terkait, dan seterusnya. Jadi karena itu, nah, kami posisi hari ini tentu dari satu sisi melindungi anggota, dari sisi lain kami harus melakukan prokes, penertiban tentang kesehatan ini. Dari COVID-19 ini harus kita jaga bersama. Tapi secara umum anggota sudah siap betul untuk melaksanakan mudik ini Ketua ya? Armada-armadanya? Ya, siap tidak siap harus dilaksanakan karena itu keputusan DPP ya, keputusan pemerintah pusat. Jadi yang siap jalan untuk penyeberangan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, ya suka tidak suka dia harus siap dengan prokesnya. Kalau enggak maka dinas terkait seperti Sub akan menindak langsung, menindak tegas. Jadi itu tidak boleh main-main karena ini menyangkut prokes. Prokes itu tingkat keterisiannya maksudnya diatur ya Ketua? Diatur sebelum nanti tanggal 6 itu sudah diperketat semua. Nah, hari ini masih dalam rangka pantauan pertama hari ini menjelang tanggal 6 ini seperti apa sih? Nah, ternyata ada temuan tadi dari Kabid Darat ya, dari Kabid Jalan bahwa ada beberapa kendaraan bus yang suratnya belum lengkap. Nah, inilah yang harus kita tertibkan karena ini menyangkut keselamatan jiwa. Lagi-lagi perjalanannya seumpama Mataram Dompu, Mataram Bima, ini perjalanan hampir berapa? 12 jam. Jadi ini yang harus kita awasi anggota ini.
Jadi semua angkutan online juga dicek. Angkutan online kita akan cek. Yang akan kita cek juga pertama izin penyelenggaraan yang paling utama. Karena memang suasana pandemi, kita coba memberikan edukasi dulu bersifat sekarang bersama dengan Organda, bersama Dishub, induk kita semua. Pemerintah selaku pemberi regulasi ada di Dinas Perhubungan. Di saat pandemi kita berikan edukasi, harus menerapkan izin dulu. Nah, kalau sudah izin pasti orientasi pengusaha itu keselamatan pasti akan jadi nomor satu. Bagaimana dengan angkutan online yang tidak berizin itu, betul? Online yang tidak berizin sekarang kita akan edukasi. Kabit angkutan jalan sudah menyampaikan, kita akan memberikan edukasi, akan diarahkan untuk bergabung. Kalau memang secara personal silahkan bergabung secara perseorangan. UMK udah ada melalui izin UMK di PTSP, silakan 5 orang bergabung. Mau bergabung dengan badan hukum koperasi juga silakan. Yang penting kita akan arahkan di saat pandemi ini, suasana ini kita tekan seminimalisir untuk membuat kesadaran. Masih banyak ketua yang belum Masih banyak. Data terakhir hari ini ada 45 yang mengeluarkan izin angkutan dari 1000 lebih. Sisanya? Itu yang belum ada. Oh. Itu yang belum ada dari 1000 lebih izin penyelenggaraan, belum ada yang memiliki izin. Hanya 45 sampai dengan detik ini. Lalu sisanya itu mau diapakan? Nah, detik ini kalau kita tertangkap tangan, ya dalam nomenklatur perhubungan, kalau bisa tertangkap tangan hari ini, tetap kita akan arahkan untuk melakukan proses perizinan. Kalau tangkap tangan kedua, ya mungkin kita akan berikan sanksi. Tangkap tangan ketiga jelas. Ya, Pak Ketua Organda, izin sedikit ini banyak online yang belum berizin, Pak Ketua. Mau diapakan nanti? Justru hari ini mengapa adu itu masuk ke dalam sistem Organda supaya kita saling komunikasi ya untuk penertiban. Nah, oleh karena itu kami sepakat semua yang ilegal yang tidak berizin kami akan lakukan pembinaan bersama ADO, Organda dan dinas terkait. Kominfo, Dishub, ya, itu kami akan rapat koordinasi. Maka kalau ada temuan, maka kami akan melakukan pembinaan, selanjutnya akan melakukan tindakan. Ada sikap tegas ya nanti untuk selanjutnya? Pasti sikap tegas karena itu menyangkut kebocoran, uang APBD tidak masuk ke daerah. Gitu. Iya. Ya.